Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu, semangat dan tetap istiqomah dalam menuntut ilmu. Perkenalkan, saya Ahmad Burhanuddin, mahasiswa PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas salah satu ibadah agung yang menjadi puncak dari rukun Islam, yaitu haji dan juga umroh. Ibadah ini bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan hati, perjalanan menuju kesadaran, di mana kita benar-benar merasakan betapa kecilnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata haji berasal dari kata al-hajju, yang berarti mengunjungi atau menuju. Secara syariat, haji adalah ibadah ke Baitullah untuk menjalankan ritual yang telah ditetapkan syarat, rukun, dan kewajibannya. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah, bagi yang sanggup melakukannya. Sedangkan umrah disebut juga sebagai haji kecil atau mini haji, yang juga disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Dari sini kita tahu keduanya sama-sama mulia, hanya berbeda dari segi waktu dan tata cara pelaksanaannya. Syarat dan macam-macam haji akan saya jelaskan. Agar haji atau ibadah haji kita itu sah, ada beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus beragama Islam. Kemudian harus balik, berakal, merdeka, dan mampu. Di sini kata mampu tidak hanya berarti mampu secara finansial, tapi juga sehat secara jasmani dan rohani, dan juga serta aman dalam perjalanan. Pelaksanaan ada 3 macam pelaksanaan haji. Yang pertama yaitu haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Haji tamattu yaitu melakukan umroh terlebih dahulu, baru kemudian haji. Ya, untuk haji tamattu ini kita wajib untuk membayar dam. Yang kedua yaitu adalah haji qiran, yaitu berniat haji dan umroh sekaligus. Di sini kita juga wajib untuk membayar dam. Untuk yang terakhir adalah haji ifrad, yaitu kita berniat haji saja. Umrohnya bisa dilakukan di lain waktu. Dalam kondisi ini kita tidak wajib untuk membayar dam. Ada 6 rukun haji. Yang pertama adalah ihram, tawaf, sa'i, tahallul, wukuf di Arafah, dan tertib. Sedangkan rukun umroh hanya ada 5. Yang pertama adalah ihram, selanjutnya tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Setiap rukun punya makna yang mendalam. Contohnya, wukuf di Arafah. Ini merupakan puncak dari haji. Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Artinya, haji itu Arafah. Saat wukuf pun jutaan manusia dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat. Satu pakaian, satu doa. Tidak ada perbedaan derajat. Semua setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf merupakan momen refleksi diri. Kita berhenti sejenak dari kesibukan dunia untuk merenung, memohon ampunan, dan memperbarui komitmen hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan-larangan dalam ihram, yaitu ketika kita sudah berniat ihram, ada beberapa larangan yang harus kita jaga. Misalnya, bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit atau penutup kepala, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memakai minyak wangi, tidak memotong kuku atau rambut, tidak berburu, dan tidak berhubungan suami istri. Tujuannya apa? Agar kita melepaskan simbol kemewahan dunia dan kembali pada kesederhanaan. Seperti kata Buya Yahya,
Ikhram itu latihan untuk merendahkan diri agar tidak sombong dan selalu ingat bahwa semua manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Proses haji memang sangat panjang sekali, mulai dari niat di miqat, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, sa'i antara Bukit Shafa dan Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, kemudian melontar jumlah di Mina hingga tahallul. Setiap tahap punya makna sendiri-sendiri. Tawaf mengingatkan kita untuk terus berputar di sekitar nilai tauhid, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat hidup kita. Sedangkan sa'i mengingatkan kita akan perjuangan Ibu Hajar, seorang ibu yang berlari mencari air untuk anaknya Ismail. Itu merupakan simbol ikhtiar dan keikhlasan. Di sini selain dari keterangan-keterangan di atas, saya akan juga menyampaikan apa sih tujuan haji dan hikmah dari kita melaksanakan haji dan umroh. Tujuan haji dan umroh yang salah satunya yang terpenting adalah kita menyempurnakan rukun Islam, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik itu ada banyak hikmah lain-lain yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita bisa belajar sabar, disiplin, tawakal, dan empati. Kita juga belajar bahwa semua manusia itu sama, tidak ada perbedaan status sosial. Semua mengenakan kain putih polos, lambang kesetaraan dan lambang kesucian. Dalam pandangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk para kiai kita, para kiai NU, haji dan umroh juga menjadi sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah menyampaikan bahwa haji adalah momentum memperkokoh iman, mempererat persaudaraan, dan memperluas pandangan umat. Jadi teman-teman, haji dan umroh bukan hanya sebagai perjalanan jasmani, tapi juga perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diminta meninggalkan atribut dunia, melepaskan ego, dan kembali manusia yang bersih, penuh ketulusan. Pada akhirnya, semoga Allah memberikan kita semua kesempatan, kemampuan, dan umur panjang untuk menyampaikan ibadah haji dan umroh. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya dari saya cukupkan sekian. Mungkin itu sedikit materi dari saya pada pertemuan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan, apabila ada kekeliruan kata maupun apapun yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.